Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desil Fidriyanti. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 1901895. Saya akan menjelaskan pertemuan ketujuh tentang media sosial dan pemasaran online. Yang pertama ada e-business. Apakah itu e-business? E-business dalam aplikasi pemasaran berbasis web. E-commerce adalah jenis transaksi jual dan beli produk, jasa dari informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Dengan beralih menggunakan elektronik, berbagai biaya transaksi yang menyertai dapat diminimalkan serta transaksi yang terjadi dalam diintegrasikan, sekaligus seperti pencatatan dan bukti transaksi. Secara otomatis, inilah yang sering kita jumpai ketika berbelanja online di dalam platform jual beli online ternama. Sedangkan e-business adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-business memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet. Menurut Charles R. Rieger dari IBM, terdapat keuntungan yang ditawarkan e-business yang berkaitan dengan aspek efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi e-business. Apa itu arsitektur aplikasi e-business? Di sini disampaikan di dalam penerapan konsep e-business, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur aplikasi e-business yang handal akan menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Bagaimana konsep tersebut? Konsep arsitektur e-business yang baik kebanyakan perusahaan di masa lalu. Apakah itu e-business yang baik? Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan atau berbasis struktur organisasi yang dianut. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan sebagainya. Ketika perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai aplikasi ini untuk mengimplementasikan konsep e-business, yang biasanya dilakukan oleh manajemen adalah menghubungkan satu aplikasi dengan lainnya sesuai dengan urut-urut proses. Karena masing-masing aplikasi pada mulanya dibangun sendiri-sendiri, maka untuk menghubungkan biasanya dikembangkan beberapa program antarmuka atau interface agar output dari sebuah aplikasi dapat dibaca. Selanjutnya ada integrasi aplikasi business. Apa itu integrasi aplikasi e-business? Integrasi aplikasi e-business adalah sistem terintegrasi, merupakan sistem informasi yang melibatkan berbagai unit fungsional di dalam perusahaan sendiri maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan. Aplikasi e-business adalah sistem terintegrasi, merupakan sistem informasi yang melibatkan berbagai unit fungsional di dalam perusahaan sendiri maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan atau pemasok. Aturan dalam e-business. 1. Komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan transaksi elektronik, pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Media komunikasi yang memadai yang biasanya dipertemukan pelaku e-business menjadi syarat utama terselenggaranya. 2. Komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang disyaratkan pada e-business adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online, mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Pembeli barang memesan barang tidak memerlukan melihat barang secara langsung, tetapi melalui gambar atau spesifikasi yang tercantum di dalam website. Sedangkan untuk pemesanan, sistem shopping online ini terhubung dengan sistem inventory untuk mengetahui stok barang sehingga barang yang dibeli memang ada.
Untuk pembayaran, sistem shopping online ini harus terhubung dengan otoritas pembayaran, misalnya bank atau penyedia kartu kredit, agar nilai yang dibayarkan oleh pembeli berasal dari alat pembayaran yang sah dan memiliki hak yang cukup dan nilai. 3. Proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang memiliki atau melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi transaksi maupun barang lama pengiriman barang menjadi dipersingkat, biaya transaksi menjadi lebih ekonomis jika dibandingkan dengan perdagangan dilakukan secara tradisional. 4. Layanan. Bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis, penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasinya dan bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli atau diakses melalui website. Tidak diperlukan toko secara fisik dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Bahkan dari sistem informasi, customer bisa dilayani secara khusus dan personal, karena data-data aktivitas customer direkam dan tidak dilakukan analisis untuk meningkatkan pelayanan. Yang kelima ada learning. Untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Perbedaan dengan transaksi tradisional adalah pembeli dan penjual tidak perlu belajar sebelum melakukan transaksi, sedangkan transaksi online, karena pengguna maupun pelaku tidak berhadapan dengan manusia tetapi mesin komputer, maka diperlukan proses edukasi agar mereka bisa menggunakan fasilitas atau media transaksi dengan lancar. Yang keenam ada kolaborasi. Dengan satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder dari yang lain, harus berkolaborasi untuk menyelesaikan. Ada kolaborasi. Dengan satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder dari yang lain, harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Setelah dibayar, maka terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan gudang dan jasa pengiriman barang untuk mengantarkan barang sampai ke pembeli. Pihak yang lain juga terlibat adalah pihak asuransi untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Kolaborasi yang terjadi dalam e-bisnis. Yang ketujuh ada komunitas. Dalam dunia maya atau World Wide Web, komunikasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna dalam e-bisnis. Komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan maupun mekanisme transaksi. Perspektif di atas merupakan dasar dari konsep e-bisnis yang bisa dikembangkan secara komponen dengan mempertimbangkan kondisi saat ini untuk mengembangkan di masa depan. Keuntungan dalam menyiapkan kebijakan e-bisnis saat ini adalah bisa belajar dari kesalahan model bisnis yang terjadi di era tahun 2000, di mana banyak perusahaan dalam mengalami kebangkrutan sehingga berdampak pada menurunnya ekonomi global pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan.